warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah la quwata illa billah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa mawala. Teman-teman sekalian, ada yang hormat saya kepada senior seperti beliau yang masih mau gabung. Teman-teman sekalian, tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Terkhusus kepada Mbak Rahmadianti Rusdi yang telah berkenan membersamai kita malam hari ini untuk perbincangan orang ramai yang keempat tadi. Sebelumnya kita dengan Teh Pipit Senja, dengan Profesor R.C. Swarmansa Abbas, dengan teman-teman yang lain pernah melakukan ini. Ini adalah kali yang keempat insya Allah. Teman-teman sekalian, mungkin sebagian besar kita sudah mengenal atau pernah mendengar Mbak Rahmadianti Rusdi. Beliau ini legend banget. Walaupun selama ini banyak di balik layar ya. Tapi kalau kita pernah mendengar atau pernah membaca, bahkan pernah berlangganan majalah An-Nida, sesungguhnya orang yang bertungkus-lumus, katanya orang Melayu, di dapur daksi itu adalah beliau. Adalah Mbak Di kalau kita biasa memanggilnya. Kebetulan namanya ada mirip-mirip saya, makanya dikirain saudara beneran. Nggak taunya saudara ketemu gede. Sahabat sahawa, Mas. Beliau ini juga Sekjen FLP beberapa periode. Makanya sebagaimana di An-Nida, beliau juga sangat bertungkus-lumus di FLP. Sehingga FLP itu sekarang menjadi komunitas kepenulisan terbesar di dunia. Yang mana kepengurusannya mungkin nanti Mbak Di juga bisa cerita secara singkat tentang FLP, tentang An-Nida dan sebagainya sebagai pengantar ya. Untuk biar teman-teman juga sebenarnya banyak yang tahu atau membaca nama Mbak Di itu di mana, mengingat-ingat kembali. Tapi akhirnya kemudian mereka ingat juga. Banyak kita bersyukur malam hari kita di pertemuan dengan Mbak Di. Insya Allah teman-teman sekalian. Jadi kan Mbak Rahmadianti Rusdi ini sebagaimana saya sebutkan tadi itu, dulu di An-Nida, kemudian di FLP sebagai sekjen beberapa periode. Beliau juga satu di antara orang yang membidani lahirnya penerbit Lingkar Pena Publishing House, yang kemudian setelah itu bermetaforsa menjadi apa Mbak? Naura? Nah, Naura Bookstore atau apa gitu ya? Iya, Dan insya Allah nanti beliau akan lebih banyak memperkenalkan diri, makanya kemudian biar kita tidak terlalu malam juga, mungkin langsung saja ke Mbak Di. Ini Mbak Di ini ada Mbak Esti itu dari Jepang, ada insya Allah nanti dari Mekah mungkin akan ada yang gabung juga, dari Kalimantan mana itu, Nunukan ada, Kalimantan Selatan ada, Kalimantan Timur juga ada. Itu Mbak Konita dari mana Konita? Dan lain sebagainya. Nanti mungkin kita bisa saling berbincang di sela-sela Mbak Di memberikan materinya. Mungkin langsung saja Mbak Di ya, biar saya tidak lama-lama memberikan pengantar. Apa sih? Teman-teman sekalian, sebelum Mbak Di bicara, bagi teman-teman yang tidak sedang berbicara, mohon di mute speakernya ya. Bagaimana silakan Mbak Di? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya Ustadz Abror Rusdi. Kalau Ustadz nama Rusdinya asli ya. Kalau saya itu ya pakai nama papa saya, orang tua. Kayaknya saya nggak perlu mengenalkan diri ya. Tadi sudah legend ya. Sudah diperkenalkan. Itu maaf, itu agak-agak terlalu lebay. Legend nanti ini sama pembesar yang lain. Oh, saya pembesar benar. Maksudnya badannya besar. Pembesar FLP. Sebelumnya mungkin yang saya akan sampaikan tadi, nanti ya, saya kan beberapa waktu belakangan membantu Mas Abrar di Orang Ramai ya. Jadi, di situ saya menemukan banyak tulisan-tulisan ya. Saat mengedit itu sama seperti halnya ketika seorang guru ya, dosen ngajar, seorang editor itu juga ketika dia mengedit, dia menyunting sebuah tulisan itu dia akan menemukan sesuatu yang baru.
belajar lagi. Jadi bukan berarti misalnya ketika saya menyunting ya, mengedit sebuah tulisan itu saya menjadi orang yang sangat berkuasa gitu ya. Tapi saya malah jadi belajar lagi gitu. Nah di satu sisi banyak hal-hal yang menarik ya saya temukan gitu. Jadi mungkin nanti yang saya pelajari juga bisa dipelajari juga oleh teman-teman. Saya kenal beberapa ini yang hadir ya, peserta hadir dari nama-nama yang sering mengirim tulisan di Orang Ramai. Mungkin juga untuk peserta yang belum akrab dengan Orang Ramai, saya mohon maaf kalau nanti ada beberapa bahasan ya, materi yang saya sampaikan, enggak materi sebenarnya sih ya, ini kan kita akan lebih banyak ngobrol ya, itu akan saya ambil contoh dari tulisan-tulisan yang saya sunting, yang kemudian dimuat di di orangramai.id. Jadi saya mohon maaf juga sebelumnya buat teman-teman penulis di Orang Ramai yang mungkin nanti tulisannya saya akan jadikan contoh ya buat kita sama-sama belajar hari ini. Suara saya cukup jelas kan ya? Saya ada membuat, saya share aja, saya akan share screen. Oh, saya nggak bisa share screen ya? Saya share aja. Oke. Di-share Maryam, coba di-share Maryam. Ya, Mbak Maryam udah punya materinya ya? Udah. Ada di dia. Ya, minta tolong di-share. Ternyata saya nggak bisa share sendiri. Ya, jadi kemarin waktu Mas Abror minta tema gitu, ya itu saya kepikiran kok banyak ya kita tulisan-tulisan kita, termasuk saya bahkan ketika menulis ya, kalau saya membaca-baca lagi tulisan-tulisan lama saya itu, kok saya menggunakan kalimat ini ya, kok ini kalimat sepertinya tidak logis ya, kok nggak efisien banget ya, terus mestinya bisa begini, mestinya bisa begitu. Makanya kemudian terlontar, gimana kalau membahas itu, karena di masa zaman sekarang di mana kita ada kecenderungan orang, kalau kata Devo Laskar di buku The Shallows ya, itu ada kecenderungan kita tuh lebih senang membaca sesuatu yang pendek-pendek ya, dengan teknologi internet ya yang begitu maju, ada kecenderungan orang jadi itu tadi, jadi shallow ya, karena orang juga lebih senang membaca kalimat-kalimat pendek gitu ya, yang makanya ketika banyak sering terjadi kalau di sosial media itu orang hanya baca judul, kemudian sudah menyimpulkan, padahal ternyata isi berita atau isi artikelnya tidak seperti itu. Nah, jadi inilah kenapa dalam menulis ya, terutama menulis dalam hal ini ya artikel ya, beragam macam tulisan sebenarnya ya, mau fiksi non fiksi ya, artikel buku gitu ya, yang dalam bentuk yang lebih panjang itu kita butuh tulisan ya yang efisien ya, yang efektif, yang orang langsung akan mendapatkan ya, tahu maksud kita dan tidak membosankan gitu ya. Seperti tadi saya sempat sharing ya, sharing broadcast tentang acara ini. Nah, oke, ini sudah ada ya. Mungkin diperintah aja Mbak Di, kasih perintah. Ya, oke. Kalau mau dinaikin. Ini Mbak Maryam ya, Mbak Maryam bisa tolong di ini screen-nya. Ya, ya ini. Jadi ini maaf agak ini ya, Inggris. Ini saya suka sekali. Saya tidak pernah membaca karya Stephen King, novel-novelnya yang banyak diangkat film. Jadi hanya satu bukunya yang saya baca, itu On Writing. Nah, ini sudah diterjemahkan, tapi kayaknya sudah susah sekarang ya dibaca. Tapi itu bagus banget sebenarnya buat dibaca oleh teman-teman ya. Jadi Stephen King itu
ini ya menyebutkan di dalam bukunya yang on writing itu, description begins in the writer's imagination, but should finish in the readers. Jadi intinya sih ya, kadang penulis itu kita tuh sering imajinasi seorang penulis ya, deskripsi dan segala macam yang kita tulis dengan susah payah gitu ya. Kita merasa wah ini bagus, ini keren gitu ya, ini menarik. Tapi ternyata sebenarnya enggak juga gitu. Jadi sebuah tulisan ya, sebuah deskripsi, sebuah karya itu ada di ujung. Jadi itu berhasil ketika sudah sampai ke membaca, dibaca oleh pembaca sampai habis. Ya. Dalam dunia kepenulisan itu ada istilah beginning in the end. Jadi memulai dari akhir. Jadi kita ketika menulis, kita menulis yang nanti ujung-ujungnya bisa dinikmati. Ya. Kita harus membayangkan bahwa ini nanti akan dibaca loh sama pembaca kita. Apakah pembaca kita ngerti? Apakah pembaca kita paham, tahu gagasan ya, mengerti ya, paham dengan gagasan yang kita tawarkan, walaupun hanya mungkin satu halaman, hanya beberapa paragraf. Itu yang harus kita bayangkan. Nah ini mungkin karena saya sekali lagi saya nanti akan banyak memberi studi kasus orang ramai ya, sebuah web ya yang beragam ya kontennya, ada sastra, ada fiksi, ada non fiksi ya. Walaupun memang kalau saya perhatikan lebih banyak non fiksi ya, artikel, feature ya. Tapi cerpen-cerpennya juga ada puisi ya. Jadi memang beragam ya, walaupun tetap memang tadi mungkin saya akan lebih ini di tulisan yang lebih umum ya, artikel ya, feature. Nah, jadi tadi soal Mbak Mariam bisa digeser. Ya, jadi pasti kita punya banyak kan tujuan menulis ya. Mungkin ada yang ini saya cuman buat ini aja kok, cuman hanya saya sebagai relaksasi saya gitu, sebagai obat mungkin ya, sebagai ingin curhat ya, ingin melampiaskan gitu. Tapi di sini saya akan lebih membahas bahwa bagaimanapun ya tulisan itu di luar yang tadi itu ya, kalau sekedar tulisan untuk hanya diri sendiri, tapi di sini tulisan yang akan disebarkan ya. Jadi salah satunya tujuan kita menulis menyebarkan gagasan pemikiran kita ya kepada orang banyak ya. Nah, kalau tujuannya ini semakin banyak orang membaca ya, tentu tujuan tersebut akan semakin tercapai. Nah, namun tadi bagaimana sih agar orang tertarik ya dari sejak awal, dari sejak baca judul, baca paragraf pertama, kemudian sampai selesai baca ya. Karena itu tadi kita kadang-kadang baca tulisan, baru baca judulnya aja nggak menarik, terus baca paragraf pertamanya apalagi gitu ya. Jadi boro-boro sampai akhir, mungkin baru di tengah atau baru beberapa paragraf awal kita sudah bosan. Nah, lanjut ya Mbak Mariam. Jadi tadi ya kembali ke tadi kutipannya Stephen King ya soal beginning with end ya, memulai dari akhir ya. Nah, gagasan atau pesan yang hendak kita sampaikan kepada pembaca itu ditangkap secara tepat ya, dengan sesedikit mungkin meninggalkan ketakjelasan, kebingungan, kesalahan data, kekeliruan makna, dan distorsi informasi. Ya. Nah, ini juga pasti banyak di antara kita yang pernah membaca, kok ini kayaknya bukan ini deh gitu. Kayaknya bukan seperti ini datanya, ini kayak salah deh gitu. Nah, itu mungkin kecil ya, tapi itu bisa menimbulkan ketidakpercayaan pembaca. Yang kemudian dampaknya dia akan tidak mau membaca sampai habis gitu. Sayang kan kita sudah mungkin kita sudah menulis dengan penuh perjuangan gitu, tahu-tahu hanya karena tadi misalnya ada kesalahan data, ketidakjelasan ya, bahkan distorsi informasi sehingga gagasan atau pesan yang mau kita baca tidak sampai ya ke pembaca. Lanjut Mbak Mariam. Nah,
Ini saya mulai ya dengan mohon maaf ya, saya tidak menyebutkan nama ya, tapi mungkin pasti teman-teman sebagian teman-teman penulis Orang Ramai mengenal tulisannya ya. Mudah-mudahan ini kita hanya buat pembelajaran ya. Oke. Contohnya ya, misalnya ini ada tulisan mungkin bisa dibaca teman-teman ya kalau mau di ini. Ini sebenarnya dia mau berbicara tentang kegiatan kajian ya, mengaji ya, yang dilakukan oleh sebuah keluarga pada saat kemarin ya, sampai sekarang sih sebenarnya ya, ketika pandemi corona ya, COVID-19 ada di negeri kita ya. Nah, di sini misalnya dia ini sebelah kiri tulisan asli ya, sebelah kanan yang saya edit ya. Nah, dalam mengedit saya juga kadang suka gemes sih, misalnya aduh ini sebenarnya saya pengen membongkar gitu, tapi di satu sisi saya tetap menghargai usaha gagasan penulis ya. Seorang penyunting juga harus seperti itu ya. Jadi tidak serta-merta langsung membongkar gitu ya. Misalnya ketika ada sebuah tulisan, saya sempat bilang ke Ustadz Abrar ya, ini maaf ya, tolong mudah-mudahan penulisnya nggak marah. Dari dari tulisan 5 halaman atau 3 halaman saya babat sampai setengahnya gitu ya. 1,5 halaman misalnya, atau bahkan 1 halaman. Karena menurut saya ya itu tadi, bertele-tele, ini nggak langsung dapat pembaca apa sih maunya gitu. Tapi ini contoh yang ini ya, tadi seperti saya bilang bagaimana pesan itu harus sampai secara tepat ya, tidak ada kesalahan data, tidak ada kekeliruan makna yang ditangkap oleh pembaca. Misalnya di sini penulis ini menyebutkan sudah menjadi program rutin sejak berlakunya social distancing sampai kemudian lockdown yang diberlakukan pemerintah untuk tetap di rumah aja, yaitu kegiatan kajian keluarga sebelum Ramadan jadwalnya 2 kali dan seterusnya ya. Ini kita lihat kalimatnya majemuk sekali ya. Nah, ini banyak saya temukan penggunaan kalimat majemuk yang aduh capek gitu bacanya gitu ya. Jadi di sini saya terus selain itu tadi ada soal lockdown gitu. Benarkah diterapkan lockdown gitu ya, walaupun istilah ini ya sempat ramai juga ya waktu itu viral ya. Tapi saya karena ini di Indonesia, jadi saya mengarahkannya pada istilah yang memang digunakan oleh di Indonesia ya, dalam hal ini misalnya PSBB tadi. Jadi saya mengedit sejak social distancing yang berlanjut dengan karantina wilayah atau bahasa resminya pembatasan sosial berskala besar PSBB, keluarga saya rutin melakukan kegiatan kajian. Kemudian seterusnya saya ini ya jadwalnya sebelum Ramadan 2 kali sehari dan seterusnya. Nah ini kalau kita bandingkan dengan tulisan yang sebelah kiri ya, yang kalimat majemuk, mungkin orang juga akan bingung ya. Pertama dengan istilah tadi ya, dengan kalimat majemuknya, kemudian istilah lockdown, terus logika kalimat juga yang agak berantakan gitu ya. Kita penulis, pembaca mungkin paham, tapi ketika misalnya saya baca ini, saya harus beberapa kali baca untuk, oh maksudnya seperti ini gitu. Nah, pembaca, apalagi misalnya di era sekarang, orang yang cepat ya, orang pengen baca cepat, pengen dapat sesuatu cepat gitu. Nah, sesuatu dari tulisan ya maksudnya, itu kita butuh kalimat yang jelas gitu ya, yang tidak bertele-tele gitu, yang sederhana, singkat. Walau singkat itu tidak berarti pendek ya. Itu jangan sampai misalnya pembaca di awal saja udah bingung gitu, ini maksudnya apa? Gitu. Jadi itu yang harus diperhatikan ya. Oleh teman-temannya, oleh seorang penulis memulai tadi ya, jangan sampai di awal sudah bikin bingung, terus ada beberapa hal data yang kurang tepat ya, yang membuat tadi pembaca jadi bingung juga dan kemudian jadi mengurangi trust ya, percaya untuk membaca sampai akhir. Lanjut Mbak Mariam, ini lanjut contoh kedua ya. Ini panjang ya, mungkin harus di zoom lebih besar.
ini ada 2 kalimat ya, 2 paragraf yang kemudian saya jadikan satu. Ya, kalau teman-teman baca ya, 2 kalimat ini sebenarnya banyak pengulangan, terus yang akhirnya itu tadi saya edit hanya jadi 1 paragraf yang menurut saya ini sudah bisa mewakili 2 paragraf yang ditulis oleh penulis. Ada beberapa hal yang menurut saya tidak penting gitu ya, yang sebenarnya tanpa misalnya sudah lama nggak menulis serius yang biasanya sampai 3 sampai 5 lembar A4. Menjelaskan 3 sampai 5 lembar A4 itu menurut saya tidak terlalu penting ya dalam hal ini. Karena ini memang hanya artikel pendek. Gitu. Tiba-tiba mendapatkan inbox ini. Apa nih maksudnya inbox ini gitu. Pembaca, maksudnya ini nggak terlalu penting juga buat pembaca. Apa gitu, sudah lama nggak menulis, tiba-tiba inbox apa, dari siapa gitu. Padahal sebenarnya penulis ini mau menulis, mengungkapkan bahwa dia tuh rindu menulis. Selama ini sebelum ini dia rajin menulis ya. Terus tiba-tiba kesibukan kerja membuat dia, terus juga tadi ya godaan YouTube, menulis singkat di Instagram gitu, baca buku itu membuat dia akhirnya jadi tidak menulis lagi gitu ya, jarang sekali menulis. Sampai kemudian itu tadi akhirnya dia saya menangkap ini inbox ini maksudnya ada permintaan ya untuk menulis lagi gitu ya. Tapi ya itu tadi menurut saya kalau tidak dijelaskan dan nggak terlalu penting ya nggak usah dimasukkan. Sehingga itu tadi saya akhirnya menyingkat dengan tadi 1 paragraf saja, 4 baris ya, dari sekitar tadi 10 baris ya, 10 kalimat, 10 baris ya. Lanjut Mbak Maryam. Nah ini ada contoh kalau tadi 2 artikel feature ya, artikel non fiksi ya. Kalau ini ada cerpen ya, cerpen nah, ini saya juga agak ketika awal membaca sebenarnya menangkap sih maksud dari penulis ya. Penulis lagi sedih. Kan tel indure ku tiba. Kan tel apa voice apa sih? Halo? Tolong di mute yang lain yang tidak sedang bicara, tolong di mute speakernya. Mic-nya maksudnya. Lanjut ya. Jadi di sini ini cerpen dimulai dengan kalimat karuan saja semua jadi serba berkabut. Buat sebuah cerita pendek ya, kalimat tadi karuan saja semua jadi serba berkabut itu kan sebuah akibat ya. Tapi apa nih sebabnya gitu. Nah, itu yang kurang jelas gitu. Yang buat saya ini agak ada sesuatu yang hilang gitu. Jadi kemudian saya tidak hanya memindah ya, memindah kalimat misalnya di sini sebenarnya ada hati yang kelabu ya, di sini misalnya karuan saja semua jadi serba berkabut seperti langit yang tertutup awan, kondisi hati Rus memang sedang kelabu, diperparah dengan perut keroncongan. Ini kita bisa mengolahnya dengan lebih, orang jadi penasaran juga gitu ya. Hati Rus kelabu, seperti langit yang tertutup awan. Diperparah dengan perut keroncongan, semua jadi serba berkabut. Jadi ini sebenarnya tidak ada yang saya potong gitu, cuman saya memindahkan, memasangkan gitu ya, memindahkan kalimat ini, misalnya yang tadinya di belakang, saya pindah ke depan gitu ya. Terus memang ada yang disingkat gitu ya. Jadi ini juga penting ya buat kita penulis, untuk ketika selesai menulis tadi untuk membaca lagi gitu ya, apakah ini akan sampai tadi ya maksud kita, gagasan kita, walaupun ini sastra gitu ya, cerita fiksi gitu ya, tapi tetap gitu ya, betapa banyak gitu kita kita mendapatkan sesuatu, bahkan kita sampai nangis, tertawa ya, sedih gitu ya, membaca sebuah karya sastra gitu. Nah itu harus kita pahami juga, pesan-pesan itu tadi harus sampai ke pembaca dengan tepat. Ya. Oke,
mungkin itu contohnya dulu ya untuk pembuka. Kemudian lanjut Mbak Mariam. Nah, ini soal lead ya. Ini pasti teman-teman mungkin udah sebagian besar sudah tahu ya betapa pentingnya lead gitu. Sampai ada yang bilang kalau kita tidak berhasil gagal membuat lead, maka gagallah tulisan kita. Sampai seperti itu ya. Jadi membuat lead ya awal tulisan ya itu menentukan keputusan pembaca akan lanjut membaca atau tidak ya. Nah, ini banyak juga yang agak abai tadi. Mungkin ada tadi contoh-contoh yang 3 contoh yang telah saya berikan, nanti akan ada banyak contoh lagi. Itu bisa terlihat ya bagaimana misalnya kadang-kadang penulis cenderung tadi dia punya gagasan, dia ingin mengungkapkan semua gitu, tapi padahal sebenarnya tidak semua juga harus diungkapkan. Gitu ya. Terus memilih kalimat yang sederhana, yang tidak harus pendek-pendek, tapi juga jangan panjang-panjang, intinya tidak bertele-tele. Intinya dalam kalimat tersebut sudah mencakup gagasan yang mau kita sampaikan. Ya. Nah, lead ini ada beberapa ya. Ini saya kutip dari Tempo Institute ya, pelatihan Tempo Institute. Ini banyak juga sih sudah di mana-mana. Ada 6 ya lead ya yang bisa kita gunakan untuk membuka tulisan kita. Yang pertama lead ringkasan ya. Jadi inti dari sebuah tulisan itu sudah ada di awal. Nah, bahkan kalau dalam novel ya ada cukup banyak, bahkan novel-novel kita kan sering ya kalau misalnya ini biasanya penjahatnya gitu ya. Itu baru ketahuan di akhir, enggak juga gitu. Misalnya di novel-novelnya James Patterson ya, itu dia bahkan kita sudah tahu penjahatnya di awal gitu ya. Sudah jelas gitu. Terus gimana gitu? Biar pembaca tetap pengen tahu, ya disitulah dia harus mengemas ceritanya ya, kontennya yang lebih menarik gitu. Jadi bukan semata si tokoh utamanya, si penjahatnya ketahuan, tapi ceritanya itu sendiri gitu. Jadi ini lead ringkasan, kemudian ada lead deskriptif. Jadi membuat pembaca merasakan sebuah peristiwa atau kejadian. Kemudian lead kutipan, ini banyak ya, pasti udah tahu. Misalnya kita mengutip baik kutipan dari tulisan itu sendiri, misalnya kita ambil ada satu kalimat atau 2 kalimat yang ada misalnya di tengah atau bahkan mungkin akhir, tapi kita jadikan di awal. Atau misalnya kita mengutip quotes ya, pendapat ya dari tokoh ya. Bisa juga misalnya hadis, ayat Al-Quran ya, seperti itu. Itu bisa kita jadikan lead juga yang itu nyambung ya nanti ke tulisan yang akan kita tulis ya. Kemudian lead pertanyaan ya. Sering juga kan kita membaca sebuah tulisan yang diawali dengan pertanyaan tadi ya. Biasanya itu mengajak pembaca berpikir, mencari jawaban. Nah, kalau pembaca penasaran, maka dia akan terus membaca. Memang ini agak tricky ya kalau untuk pertanyaan. Jadi kita harus juga membuat lead dalam bentuk pertanyaan yang menarik. Judul pun bisa dalam bentuk pertanyaan ya. Nanti juga saya ada contohnya. Kemudian yang terakhir lead menggoda. Ini bukan menggoda bukan menggoda iman ya, tapi seperti teka-teki, gurauan ya, dan sejenisnya ya. Mungkin agak mirip dengan tadi kutipan ya, tapi beda. Kalau bedanya kalau lead menggoda ini ya bentuknya ya, lebih memang cenderung lebih nyentrik ya, sesuatu yang humor gitu ya, yang humoris ya. Nah, contohnya lanjut Mbak Mariam, lead berikutnya. Mbak moderator atau Mas Abrar ini bisa langsung bertanya atau nanti aja ada sesi tanya jawab? Nanti aja ya. Saya jawab sendiri aja sendiri. Itu materinya masih panjang ya? Masih. Oke, lanjut aja dulu, Mbak. Oke. Saya buat cepat aja ya. Jadi sampai aja masih panjang kok. Ya, ini contohnya tadi ya soal lead ringkasan ya. Jadi inti sebuah tulisan. Contohnya ini ya. Ini di sebelah kiri. Ini saya tetap
menampilkan contoh tulisan yang sebelum dan sesudah diedit. Yang sesudah diedit yang sebelah kanan ya. Nah, contohnya ini. Ini sebenarnya intinya adalah bagaimana kita sebagai manusia harus menggali berbagai potensi diri kita. Jadi jangan hanya punya satu jangan hanya mengasah satu potensi saja. Manusia harus punya banyak potensi gitu ya. Jadi jangan hanya melulu menekuni satu bidang saja, tapi berbagai bidang. Gitu. Nah, di sini misalnya kalau di kiri itu kalau kita baca ya, perjalanan manusia tak akan terulang. Yang kita lakukan menentukan masa depan. Sekiranya ada yang bisa kujemput, sekarang akan saya jemput. Nah, ini pasti ada yang tahu ya, ada inkonsistensi di sini. Ini soal ini ya, soal bagaimana menggunakan kata ganti yang tepat ya. Dan seterusnya ya. Terus di sini saya edit dengan itu tadi ya. Sebenarnya nggak terlalu banyak juga, tapi saya padatkan ya, sehingga itu tadi yang saya bilang juga, kita seringkali banyak menggunakan kalimat majemuk. Ya. Kalimat majemuk. Hindari sebisa mungkin kalimat majemuk ya yang itu tadi yang agak bingung, yang nggak bisa langsung pembaca langsung dapat maksudnya ini gitu. Jadi yang sebelah kanan tadi ya saya sunting dengan perjalanan manusia tak akan terulang. Yang kita lakukan saat ini akan menentukan masa depan. Jika ada yang bisa kita jemput saat ini, jemputlah. Sebab peluang tidak akan dua kali. Kemudian dia tadi di bawahnya bilang seperti itu ya. Soal tadi berbagai potensi ya, jangan hanya menekuni satu bidang saja. Kemudian yang kedua, contoh kedua, Mbak Mariam, lanjut ke ini kedua ya. Nah ini soal ini agak saya ini saya agak bongkar juga. Jadi kadang dalam sebuah tulisan, sesuatu yang penting itu, tadi kan ya, lead itu kalau bisa, sebuah awal tulisan itu harus dibuat semenarik mungkin, ya, ditaruh di depan, ya, di awal ya. Nah ini tulisan ini agak karena panjang ya, jadi yang saya edit ini semua berawal dari 18 Maret, itu ada di tengah tulisan, tapi saya pindahkan ke atas karena sebenarnya intinya adalah ini. Jadi itulah nanti ya ketika selesai kita menulis, kita harus membaca kembali. Tolong di mute dulu yang lain, tolong selain Mbak Di yang bicara, tolong di mute yang lainnya biar nggak bertabrakan suaranya. Tolong. Oke, tadi masih nyimak kan ya? Masih ini yang tadi ya. Jadi kadang-kadang itu sebuah kita kadang halo. Ini Mariam itu. Jadi kita harus bisa meletakkan sebuah kalimat ya lead yang penting itu di awal ya. Itu tadi karena ketika kita gagal membuat lead maka kasarnya ya kejamnya itu gagallah tulisan kita. Kita harus juga tahu mana nih yang penting gitu. Jadi di sini ketika saya sebenarnya ini di tengah tulisan dia itu lead yang menarik yang bisa ditaruh di awal. Jadi itu saya pindahkan yang di tengah ke atas ya, ke awal ya menjadi lead-nya. Kemudian, nah ini yang kutipan ya. Selanjutnya Mbak Mariam bisa di next. Ini bisa dilihat ya sebelah kiri itu ada 3 kalimat, 3 paragraf ya. Yang kemudian saya jadikan 1 paragraf. Ya. Ini dia ini lead ya, lead awal dulu ketika saya mengajar di salah satu SMP swasta di Surabaya. Salah satu tempat favorit saya adalah perpustakaan dan seterusnya bla bla bla.
saya teringat ada satu hadis di kitab Sahih Muslim yang saya baca, yaitu, nah ini buat saya kalimat pertama itu tidak penting, ya, karena sebenarnya dia mau bicara ini tadi soal hadis, ya, bahwa kita jangan sampai jatuh, ya, melakukan kesalahan 2 kali, ya, kita jangan sampai terperosok di lubang yang sama 2 kali. Nah, jadi menurut saya ya ini saja jadikan lead, ya, hadisnya. Seorang mukmin itu tidak akan jatuh dalam lubang yang sama sebanyak 2 kali. Begitu hadis di dalam kitab Sahih Muslim yang pernah saya baca. Informasi misalnya mengajar di salah satu SMP swasta Surabaya, salah satu tempat favorit saya, perpustakaan, koleksi perpustakaan cukup lengkap. Menurut saya nggak terlalu penting sebenarnya. Itu tadi, ya, karena ini kita sedang membicarakan artikel, ya, feature-feature yang ringkas, yang orang baca itu biasanya orang baca nggak terlalu lama, ya. Jadi kita harus benar-benar tadi ringkas, ya, tidak bertele-tele, ya. Kalau nggak usah memang harus tega, ya, memotong bagian yang menurut kita nggak terlalu penting. Gitu. Jadi cukup ini, kemudian lanjut di isi terusnya, ya, ketika membahas soal tadi. Jangan sampai melakukan kesalahan yang sama beberapa kali. Kemudian selanjutnya, ya, ini kadang-kadang kita menulis itu kita harus memikirkan juga bahwa tulisan ini bisa dinikmati kapanpun, ya. Nah, ini misalnya ada contoh kemarin sore 8 Mei 2020, putri saya, ya, dan seterusnya. Kalau berita mungkin Mas nggak apa-apa, ya, disebutkan tanggal, tapi buat saya kalau kita mau tulisan ini tetap jadi nggak up to date gitu, ya, karena menaruh tanggal, itu langsung saja, itu dicoret saja gitu, langsung saja misalnya dengan kalimat tadi, Mbak Nat, zakatnya di sini apa di Indonesia, ya? Tanya Nadia, putri saya yang sedang studi di Mesir, di grup WA keluarga. Jadi kita juga harus ini, ya, bahwa misalnya tulisan artikel itu yang dimuat di web, ya, di website yang bentuknya feature, ya, pengalaman, ya, itu sebaiknya harus dibedakan dengan berita yang memang kadang harus menaruh tanggal, ya, yang jelas gitu. Jadi kalau nggak terlalu penting, ya nggak usah gitu, ya, langsung saja, sehingga orang juga nggak terlalu ini dengan, orang juga pembaca juga nggak ini dengan kemarin tanggal 8 Mei gitu, nggak terlalu penting gitu, ya, seperti itu. Jadi langsung ke inti dari yang mau kita tawarkan, ya, dari tulisan kita. Itu tadi tentang lead. Selanjutnya ini tentang isi, ya. Saya hanya 3, ya, Mas. Mungkin saya habiskan saja, nanti baru kita buka, ya, dialog. Jadi tadi tentang lead, tentang isi, sama nanti tentang judul terakhir. Jadi cuma itu saja, ya. Yang banyak memang contoh-contohnya. Nah, tentang isi, nah ini, ya. Ini sebenarnya udah tadi beberapa kali saya sempat sebutkan, ya. Bagaimana isi, maksudnya tulisan kita, ya. Tadi udah kita bahas tentang lead, setelah lead terus apa, ya, masuk ke isi, kan, ya. Nah, tadi nih kalimat-kalimat dalam tulisan kita, kalimat sederhana, ya, usahakan efektif. Tidak harus panjang, tapi juga tak perlu berpanjang. Tidak harus pendek maksudnya, tapi juga tak perlu berpanjang kata, bertele-tele. Terus kronologis, ya, sistematis dan logis. Berurut, ya. Jadi kadang banyak dari kita yang mungkin saking kita mau menceritakan banyak hal gitu, ya, tapi akhirnya jadi tubrukan kayak tadi yang contoh yang soal tadi yang saya pindahkan, ya. Sebenarnya dia mau bicara tentang tetap produktif dengan menulis di masa pandemi, tapi dia mengungkapkan banyak hal gitu yang jadi pembaca juga bingung ini apa gitu, ya, tidak kronologis gitu, ya, tidak sistematis sehingga bingung gitu, sehingga itu bisa dipindahkan kalimat isi yang di tengah menjadi lead gitu. Itu juga harus kita pahami, ya. Kronologi itu banyak sih, ya, bisa dari kronologi waktu, ya,
Tapi intinya ketika kita membaca sebuah tulisan yang menarik, yang bagus, maka itu adalah tulisan yang secara susunan itu sistematis ya, dan logis ya. Kalimat-kalimatnya nanti ada ya contoh bagaimana misalnya sebuah tulisan 3 paragraf itu bahkan sebenarnya bisa hanya 1 kalimat saja gitu ya. Mungkin contohnya saya pernah misalnya membabat sebuah novel ya, hampir 150 halaman saya buang. Kejam sih, agak tega gitu ya. Dan ini sebenarnya bagus, cuman menurut saya ya enggak. Ini banyak hal yang bertele-tele gitu. Dan pembaca itu novelnya mungkin dari 700 halaman jadi sekitar 500 halaman saja gitu setelah terbit ya. Ini novel gitu ya. Novel yang sebenarnya ketika orang mau membaca novel, yang membeli novel, dia sebenarnya sudah sadar akan membaca sesuatu yang lebih panjang gitu ya. Apalagi misalnya ketika orang membaca artikel-artikel ya, tulisan-tulisan pendek ya di website atau di media sosial ya, itu kita harus benar-benar lebih memperhatikan juga soal sistematis dan tadi logika kalimatnya, logika isinya ya, ceritanya ya, logika tulisannya itu harus diperhatikan. Kemudian penting untuk mendeskripsikan suasana atau profil seseorang ya. Jadi apalagi misalnya kita menceritakan sesuatu yang seseorang ya, kisah seseorang ya dalam sebuah artikel gitu ya, itu penting juga. Tadi mungkin agak kok harus sederhana, tidak bertele-tele. Maksudnya bukan itu ya, ini maksudnya deskripsi agar lebih terbangun ya suasana tulisan kita, lebih menguatkan tulisan kita. Kemudian riset. Riset ini bukan berarti riset yang harus gimana gitu ya, harus riset dalam mungkin pemikiran kita yang harus serius dan sebagainya. Enggak, bukan tidak harus serius seperti itu, tapi kita harus tadi melengkapi data yang akan memperkuat tulisan kita. Contohnya tadi soal lockdown ya. Apakah benar lockdown gitu? Nah, kita harus cari tahu bahwa sebenarnya misalnya yang istilah yang tepat di Indonesia itu adalah PSBB gitu. Jadi riset ini penting untuk memperkuat tadi tulisan kita, data-data. Apalagi kalau misalnya ada data, nanti ada tulisan misalnya tentang virus gitu, itu dia kita bisa memperkuat ya dengan menurut misalnya ini dari data ini gitu ya, dari buku ini, dari sumber ini gitu. Itu bisa memperkuat tulisan kita. Jadi bukan katanya gitu ya, konon gitu ya. Dan terakhir itu ini karena saya buat singkat sebenarnya banyak, tapi ringkas saja. Yang terakhir itu PUEBI ya. Sekarang ininya PUEBI ya. Dulu kan EYD ya. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ini penting buat penulis ya. Walaupun ya bukan yang ahli seperti Ivan Lanin ya. Tapi minimal seorang penulis ya. Ketika kita mau menulis kita tahu ini umum lah ya, penggunaan kata depan ya, ini penting banget ya, masih banyak bahkan seorang bergelar doktor, profesor sekalipun masih banyak yang tidak bisa menggunakan, kurang tepat yang menggunakan kata depan, mana menunjukkan kata tempat ya, di misalnya di mana, disediakan gitu, itu banyak yang terutama ketika menulis kata yang kata depan yang menunjukkan tempat itu masih disambung. Itu sebenarnya dasar banget ya. Ini cuman ya itulah, kita masih pendidikan studi bahasa Indonesia kita masih ini ya, kita kadang di SMA saja masih belajarinnya seperti masih belum ini ya. Belum detail ya. Terus soal tadi ya misalnya penggunaan kata ganti, kadang-kadang bagaimana kita menggunakan kita dengan kami gitu ya. Itu ini saya belajar banget dulu waktu masih di Anida awal-awal itu, saya belum bisa membedakan, bukan belum bisa, masih ini ya, antara kita dan kami, Mbak Helvi itu ya. Kemudian kita dan kami itu harus tepat menggunakannya. Maksudnya apa? Pas saya baca, maksudnya begini gitu. Jadi ya kita
sambil belajar ya. Banyak sekarang apalagi online ya, tinggal buka ya, WB online ya, KBBI online ya, dulu KBBI ya. Itu ini sekali mau ikutin ininya Ivan Lanin juga ya. Itu banyak ya kita mana sih kata yang tepat ya, bagaimana penggunaan istilah-istilah, kata serapan yang tepat dan sebagainya. Minimal kita tahu yang dasar-dasar ya, nggak harus expert gitu ya, tapi paling nggak tahu. Terutama itu tadi ya, saya suka gemes dengan penggunaan kata dasar, kata depan ya, yang masih belum ini ya di sebagian kita. Oke, lanjut Mbak. Ini contoh ya. Ini coba ya kita baca. Ini dia mau bicara sebenarnya soal puasa untuk kesehatan mental seorang muslim ya. Tapi coba kita baca ya. Yang di atas ya, yang di atas yang belum diedit, yang di bawah yang diedit. Ramadan bulan ke-9 dalam kalender Islam garis miring Hijriah. Bulan ini dikenal sebagai Syahrullah setelah sebelumnya didahului oleh bulan Rajab dan Sa'ban yang merupakan bulan para nabi dan rasul. Hanya di bulan Ramadan inilah dan seterusnya ya. Tapi kemudian saya ini apa maksudnya ya? Oh, intinya sebenarnya ini. Puasa seringkali dimaknai dengan pendekatan ta'abud dan fisik saja. Padahal puasa khususnya saat Ramadan berfungsi sebagai masa orientasi untuk kesehatan mental setiap muslim. Cukup kan ya seperti ini ya, 3 baris saja. Nggak perlu kalimat misalnya sebelumnya didahului oleh Rajab dan Sya'ban gitu. Itu tadi kembali kalau kita hanya bikin artikel yang cuma 1-2 halaman ya untuk di website, kita harus benar-benar tadi efektif dan efisien dalam menggunakan kalimat. Yang tidak penting, yang orang sebenarnya juga sudah tahu misalnya, ya itu nggak usah. Gitu. Apa nih intinya? Oh ini sebenarnya ini. Bahwa puasa untuk kesehatan mental. Lanjut. Tentang ini sebenarnya ya saya hanya tidak terlalu juga ya seperti yang tadi tentang bagaimana orang tua pola asuh yang tepat terhadap anak gitu. Jadi kadang orang tua banyak yang ingin anaknya punya anaknya tumbuh dan berkembang dengan baik, tapi kadang tidak paham pola asuh. Nah ini teman-teman mungkin bisa bandingkan ya. Saya hanya mengedit sedikit, tapi yang bisa membedakan bagaimana kalimat atas itu agak membingungkan ya. Tadi juga kalimat majemuk. Ini ada 3 baris ya. 3 baris yang sebenarnya itu bisa dijadikan 1 baris saja. 1 baris itu tidak harus dipadatkan, tapi bisa juga kita pisah ya. Sebuah kalimat majemuk bisa kita pisah agar pembaca tadi bisa lebih cepat menangkap maksud kita. Lanjut. Nah, ini tadi yang seperti saya bilang soal kita deskripsi tentang orang atau suasana itu juga penting ya. Jadi misalnya ini dia mau bicara tentang banyak sebenarnya orang kaya yang tidak terlihat kaya. Tapi ada juga orang yang tidak kaya tapi ingin terlihat kaya gitu. Jadi nanti ada juga di soal judul ya. Kalau nggak salah penulis ini menulis judulnya gaya hidup, tapi kemudian setelah saya baca itu artinya maksudnya adalah soal tadi orang kaya yang tidak ingin terlihat kaya. Jadi saya ganti judulnya orang kaya dan orang yang ingin terlihat kaya. Mungkin kalau dibandingin tadi judulnya hanya gaya hidup, lebih menarik mana gitu ya, gaya hidup gitu ya. Iya gaya hidup tapi apa gitu. Nah di sini dia memulai dengan pernah baca meme tentang meme ya. Meme tentang orang kaya yang membeli mobil, pilihannya adalah mobil second daripada mobil baru. Beda dengan orang yang ingin terlihat kaya, membeli mobil baru walau dengan cara kredit. Agak capek ya bacanya ya, tadi lagi-lagi kalimat majemuk. Orang kaya betulan memang tidak akan pernah berusaha untuk terlihat kaya. Nah ini di sini saya pindahkan tadi, karena ini saya tambahkan katanya ya, maksudnya ini model yang biar lebih cair ya. Katanya orang yang benar-benar kaya tidak akan berusaha untuk terlihat kaya. Ya, ini
sebenarnya inti dari tulisan ini yang itu tadi saya coba bawa, apa yang saya jelaskan soal lead tadi ya, bagaimana kita membuat lead yang menarik, yang orang ingin membaca sampai habis. Kemudian di sini baru saya jelaskan tetap saya ini ya dari tulisannya. Jadi saya pernah melihat meme tentang orang kaya yang beli bekas dan seterusnya. Nah, kemudian dia masuk ke soal saya punya bulik ya. Bule ya. Yang tergolong tajir melintir dan seterusnya. Jadi dia mau mengisahkan soal ini tadi, soal orang yang tidak ingin terlihat kaya dengan contoh kasus bulenya gitu, yang orang kaya tapi ya sederhana. Kemudian ya ini juga lanjut ya. Ini bagaimana sebuah kalimat yang sebuah paragraf, satu paragraf yang kemudian saya jadikan 3 paragraf ya. Kalimat-kalimatnya juga kurang sistematis ya. Ada hal-hal yang membingungkan gitu, yang kemudian coba saya atur ya. Saya atur sehingga pembaca akan langsung menangkap maksud dari penulis ini ya. Jadi misalnya awal akan memulai masuk bulan Ramadan terasa gamang. Awal akan memulai masuk bulan Ramadan terasa gamang. Membingungkan kan kalimat ini ya. Jadi dia mau bilang juga sebenarnya ini soal pandemi ya. Jadi pandemi COVID-19 membuat sebagian besar orang merasa gamang. Itu langsung gitu ya. Iya kan, banyak ya kita bingung, kita khawatir, cemas ya. Gamang di sini karena penulis ininya gamang, oke saya enggak ini ya, tetap memakai gamang. Terus dia akan berbicara soal tadi bagaimana misalnya sholat, tidak ada sholat subuh, sholat Jumat dan seterusnya ya. Itu ya. Jadi sekali lagi ya, kita ingin tulisan kita, gagasan, pesan yang mau kita sampaikan itu sampai ke banyak orang ya. Sampai ke tidak membingungkan orang ya. Orang ketika baca sekali langsung paham, nggak perlu baca 3 kali ya. Nah ini pentingnya untuk tadi ya, kita membuat kalimat yang efektif dan efisien. Ini mungkin nggak usah ya, biar cepat. Nah, ini intermezzo, quotes dari Mas Seno ya, Seno Bumira. Belajar menulis adalah belajar menangkap momen kehidupan dengan penghayatan paling total yang paling mungkin dilakukan oleh manusia. Jadi memang kita tuh menulis itu ya benar-benar harus pintar gitu ya. Bukan pintar dalam artian ya kita harus peka ya. Peka menangkap hal-hal yang ada di sekeliling kita ya. Menghayati, kemudian itu jadi modal juga untuk ide tulisan, juga untuk ketika kita mengolah tulisan kita. Nah, yang terakhir soal judul ya. Judul, ini kenapa sih saya ini terakhir? Saya termasuk orang yang susah nulis judul. Saya nggak tahu ya, ada macam-macam orang. Ada yang gampang bikin judul. Mbak Helvi, ya. Itu dia gampang bikin judul. Tapi ada juga orang yang susah membuat judul. Biasanya hanya ketika sudah selesai tulisan baru dapat judul. Tapi ada juga orang yang nemuin judul dulu, baru bikin tulisan. Ya, saya dua-duanya sih. Kadang nemu judul, tapi kadang juga susah banget gitu. Udahlah, yang penting tulisannya diselesain dulu, baru pilih cari judul gitu ya. Nah, ini judul penting juga ya. Tadi selain lead ya, kadang kita sering kan ya baca judul aja udah menyimpulkan sesuatu gitu ya. Bahkan kadang baca judul aja sudah tahu ya isinya apa. Tapi jangan juga misalnya judul itu membuat kita udah tahu nih isinya ini, jadi orang nggak mau baca. Jangan juga seperti itu. Tapi yang tetap bikin orang penasaran untuk membaca tulisan kita, bukan hanya baca judulnya saja ya. Jadi tetap harus menarik, bikin penasaran, tapi nggak spoiler ya kalau dalam film gitu ya. Jadi judul itu nama yang kita usung untuk tulisan kita. Nama ya, seperti halnya kita seorang manusia punya nama, bayangkan kalau kita tidak punya nama.
hai kamu. Gitu. Jadi ini benar-benar harus diperhatikan juga. Harus menarik tentu ya. Menggambarkan tulisan kita sebaiknya begitu ya. Ada juga sih tulisan yang judulnya kurang menggambarkan ya, tapi tetap menarik ya, tetap agak nyambung dikit ya. Nah, judul ini juga adalah tahap pertama memasarkan ya tulisan kita, marketing tulisan kita. Jadi harus ini juga ya diperhatikan. Nah, ini ada contoh-contoh ya, Mbak. Lanjut slide berikutnya. Ini slide terakhir, insya Allah ya. Ya, ini beberapa contoh kelihatan ya, ini penuh ya. Jadi contoh yang sebelah yang bukan ditebalkan itu judul awal yang ditulis ya, kemudian saya coba kotak-katik, saya sunting sehingga jadi yang menurut saya, nggak tahu ya, nanti coba teman-teman baca apakah lebih menarik atau tidak. Misalnya tadi ini ya yang pertama, menggali potensi dengan mengenali diri. Tadi ini ada contoh isinya yang sempat saya bahas. Jadi dia sebenarnya penulis mau bicara soal kita kita harus punya banyak potensi. Kita harus mengasah potensi-potensi kita, jangan hanya satu yang diasah. Karena dari situ mungkin akan muncul profesi-profesi dalam kondisi misalnya sekarang ya banyak orang di PHK gitu ya. Mungkin dengan kita punya banyak potensi tadi ya, itu menjadi profesi yang di saat darurat misalnya gitu. Nah, kemudian ini sebenarnya dia mau bicara kayak gitu. Nah, saya ingin ini harus muncul nih di judul gitu. Jadi saya ganti dengan saya sunting dengan jangan puas berprofesi hanya di satu bidang. Teman-teman mungkin nanti bisa ini ya, mana yang lebih menarik, kiri atau kanannya. Kemudian yang kedua, bunga mawar. Bunga mawar ya. Sebenarnya menarik juga gitu ya judul ini gitu. Tapi buat saya belum menggambarkan, kurang menggambarkan isi ya. Isinya sebenarnya sangat menarik. Tulisan ini sangat menarik tentang mahasiswa-mahasiswi di Mesir ya. Banyak yang mereka itu kuliah modal dengkul, dalam artian mereka tidak dibiayai gitu oleh keluarganya, karena mungkin memang dari keluarga menengah ke bawah. Terus mereka di sana membuat usaha, ada yang usaha tempe ya, dan banyak yang lain. Mungkin kalau yang pernah baca Ayat Cinta ya, atau Cinta Bertasbihnya Kang Abik ya, bagaimana Kang Abik misalnya dia juga pernah usaha tempe ya, jualan tempe ya. Nah ini buat saya ini sayang gitu ya, kalau judul tidak menggambarkan isinya gitu. Jadi di sini saya mencoba saya ambil ya, itu kuliah, judulnya jadi kuliah nun jauh tanpa bekal. Jadi ini menarik juga misalnya baik buat pelajar atau mahasiswa gitu ya, dibanding misalnya hanya bunga mawar. Bunga koma mawar, apa gitu. Itu kurang bikin penasaran ya. Terus tadi ya soal yang pertanyaan ya, terperosok di lubang yang sama. Ini cuma saya tambahkan saja jadi pertanyaan ya, biar lebih menarik ya. Pernahkah kita terperosok di lubang yang sama? Ya. Karena isinya itu tadi tentang itu yang bagian hadis soal mengingatkan kita jangan terperosok, jangan melakukan kesalahan yang sama hingga 2 kali ya. Tapi kita akan merasakan beda ya, rasa yang berbeda ketika hanya kita tambahkan tanya ya dalam bentuk pertanyaan. Kemudian seterusnya long life, ada judul long life. Ini sebenarnya tulisannya bertutur tentang amal jariah. Amal jariah ya, bagaimana misalnya amal ya, ilmu kita ya, ilmu yang bermanfaat ya, sedekah ya. Di sini dia terutama bicara soal ilmu yang bermanfaat ya, itu nanti akan menjadi bekal kita di akhirat ya. Nah, ini saya tidak membuat judul sendiri, ini sebenarnya sudah ada di tulisannya si penulis sendiri, bisnis multi level pahala. Jadi bagaimana sebuah ilmu yang bermanfaat yang kita sebarkan, yang kita ajarkan ke orang lain, itu nanti akan berkembang dan terus berkembang ya. Yang kemudian penulisnya mengistilahkan dengan bisnis multi level pahala ya.
saya pikir dibandingin hanya sekedar long life gitu ya, kenapa ini nggak dijadikan judul gitu. Jadi ya udah itu saya jadikan judul. Saya nggak perlu mencari-cari, sebenarnya penulisnya sendiri sudah buat gitu. Cuman itu tidak dijadikan, nggak tahu, tidak dijadikan judul oleh penulisnya. Terus pola asuh sebagai pemberi sumbangsi terbesar dalam pembentukan karakter. Ini judul skripsi ya. Agak-agak judul skripsi gitu ya, judul-judul makalah ya, ilmiah gitu. Apa ya, kemudian ketika saya sudah ngedit, saya baca lagi gitu. Ini soal tadi pola asuh yang tepat. Terus ini juga saya tidak membuat judul sendiri. Ini ada di dalam tulisan si penulis gitu ya. Soal melukis jiwa anak. Jadi sebenarnya dalam pengasuhan anak ya, orang tua itu sedang melukis. Dia menganalogikannya dengan melukis jiwa anak. Nah ini buat saya ini menarik gitu, kalimatnya agak puitis tapi juga enggak mudah dimengerti gitu. Jadi itu saya jadikan judul melukis jiwa anak dengan pola asuh yang tepat. Kemudian ini yang sederhana ya, antara bakwan sayur dan pisah. Ini cerita tentang ini di luar ya, yang sedang Ramadan ya, puasa Ramadan di luar negeri. Dan biasanya kan selalu ya makanan-makanan khas ya, Indonesia itu lebih ngangenin ya. Nah dia bikin ini tadi antara bakwan sayur dan pisah. Tapi saya pikir cari yang lebih ini ya, karena di dalam tulisannya itu dia juga menginginkan bahwa bakwan itu juara, bakwan itu lebih enak dibandingin pizza gitu. Jadi ya udah kita bikin aja bakwan sang juara. Terus tadi ya yang dan kesehatan mental ya, tadi sempat saya bahas ya. Ini dia memberi judul Masa Orientasi Kesehatan Mental Telah Berlalu. Buat saya, buat judul ini cukup menarik soal kesehatan mental, tapi apa? Karena ini sebenarnya dihubungkan sama puasa. Ya udah kita gabungin aja puasa dan kesehatan mental. Dah gitu ya. Buat saya itu lebih menarik ya dibanding misalnya tadi itu judul sebelumnya. Terus virus dan virus ya. Penulisnya sebenarnya mau menjelaskan tentang ini soal kondisi sekarang ya, virus corona, ada juga virus yang lain gitu. Makanya misalnya virus komputer gitu ya. Dia menganalogikan ini virus ini memang merusak ya. Terus menganalogikan bahwa ada juga manusia yang merusak gitu ya. Jadi manusia perusak itu yang merusak tatanan ya, misalnya dia membandingkan itu tadi bagaimana corona ini COVID-19 ini juga telah membuat kita semua orang sedunia ya itu bingung, cemas ya, khawatir dan segala macam gitu. Nah dia mencoba menginikan bahwa manusia ada nih juga manusia yang perusak gitu. Nah buat saya ini menarik gitu soal manusia perusak gitu. Jadi dibandingin cuman bikin judul virus dan virus, ya udah diinikan aja, ganti gitu ya, ditambahkan ya yang virus satunya diganti virus dan manusia perusak, lebih bikin ini kan ya dibanding hanya virus dan virus gitu ya. Terus yang terakhir ada dua ya, gaya hidup tadi udah ya, yang orang kaya dan orang yang ingin terlihat kaya. Terus mager, malas gerak, ini penulisnya sebenarnya mengungkapkan soal bagaimana kondisi pandemi ini membuat kita harus banyak melakukan penyesuaian dalam segala bidang ya, kerjaan, sekolah dan segala macam ya, di ibu rumah tangga, pekerja kantoran, pelajar dan sebagainya. Gitu. Nah tapi ketika cuma nulis mager, malas gerak apa gitu, padahal isinya bagus gitu ya. Penyesuaian ya dia banyak ya menjelaskan tentang kisah-kisah gitu ya. Terus ya udah saya coba ini ganti dengan pandemi dan berbagai penyesuaian. Dibanding hanya mager, malas gerak gitu. Tapi apa gitu ya. Memang soal mager ini ada di dalam tulisannya. Kadang dalam kondisi sekarang pandemi ini kita di rumah aja membuat kita malas gerak. Tapi sebenarnya inti tulisannya bukan itu. Oke, itu. Terakhir mengutip Mbak Helvi. Ketika sebuah karya selesai ditulis, maka pengarang tak mati. Ia baru saja memperpanjang umurnya lagi. Ini sebenarnya, saya agak lupa ya sebelumnya, karena dia bilang itu ya, ada pernyataan soal ketika sebuah karya selesai ditulis, maka pengarang mati. Tapi
buat Mbak Helvi itu yang saya sangat sepakat sekali gitu ya. Sebenarnya ketika sebuah karya ditulis, kemudian dipublish ya, pengarang nggak mati sebenarnya. Ia baru saja memperpanjang umurnya lagi karena ketika dibaca ya, kemudian mungkin dari situ diamalkan ya, dilakukan banyak kan ya, dari tulisan kita jadi oh ya tergerak melakukan sesuatu, melakukan kebaikan ya. Maka sebenarnya pengarang tidak mati gitu ya. Tapi pengarang akan memperpanjang umurnya ya. Tadi kalau kita sempat bahas soal tulisan yang amal jariah ya, itu semakin banyak tulisan kita dibaca, kemudian itu membangkitkan inspirasi ya, membuat orang terinspirasi, bahkan melakukan gerakan, melakukan banyak hal ya, perbuatan-perbuatan ya, maka itu tadi. Sebenarnya pengarang itu telah memperpanjang umurnya. Oke, mungkin itu dulu. Oke, Mariam hatur, thank you. Haus. Banyak question, banyak ini. Mariam, turunkan slide-nya, Mariam. Minum dulu ya. Jadi kita rame di belakang. Lihat ini di chat room itu rame. Benar. Semuanya pada ngakak, semuanya pada kasak kusuk karena semua tulisannya kena semua. Lebih banyak loh. Ayo. Oke Mas, langsung diskusi. Oke, cuman saya ini mau dari tadi pengen ketawa, saya tahan. Maaf ya, sekali lagi tadi saya udah minta maaf kan ya di awal ya. Maaf yang tulisannya kena. Yang nggak kena itu tulisan saya, sebab tulisan saya nggak saya kirim soalnya. Oh iya nih sengaja Mas Abrar ya. Padahal saya pengen mau membantai tulisan Mas. Jadi semuanya kena itu. Pak Heri kena, Ratu Marfua kena, Mahmud juga ini kena. Mas Abrar jangan sebut tulisan dong. Jangan sebut namanya. Saya udah nggak nyebut nama loh. Kita happy aja Mbak di atas. Oke, sekarang kita diskusi. Mbak Sri juga. Ayo, siapa yang mau protes? Siapa yang silakan protes sekarang. Saya tidak akan mau moderasi. Silakan langsung saja siapa yang mau ngomong sekarang. Ayo siapa yang mau ngomong? Langsung ya, Cung. Kang Mahbub ya, tekan apa itu? Tekan raise hand. Coba ngomong. Kang Mahbub duluan ya. Di-unmute dulu dong speakernya, mic-nya. Kang Mahbub, mau ngomong? Silakan. Ayo. Siapa yang sudah ngacung ini? Ratu Marfuah. Ratu Marfuah ya, oke Ratu Marfuah. Halo, assalamualaikum Mbak Di. Salam, Mbak Ratu ya. Aku kenal nama. Ratu Cilegon itu. Makasih ya tulisannya udah diedit. Sama-sama, maaf ya. Kalau Iya, agak apa-apa kok. Jadi tahu kok kalimat yang efektif kayak gimana gitu. Iya. Mbak Di, gimana sih caranya biar tulisan tuh jadi lebih menarik banget gitu kan? Kadang biar dipadetin gitu. Kadang-kadang kalau mikir sekarang, oh ini mau ditulis, semuanya mau ditulis gitu tuh. Kehebohan sendiri kadang gitu sih. Oke. Ini mau dikumpulin apa langsung dijawab, Mas? Coba dikumpulin dulu aja 3 orang. Kang Mahfud mau ngomong ya? Oke, ini saya nggak bawa catatan nih, takut lupa. Oke, Mbak Afi gaya soalnya tulisannya nggak dibahas. Di chat ada pertanyaan dari Pak Heri. Dari Pak Heri apa pertanyaannya Pak Heri itu? Bacaan Mariam. Ada nggak sih tulisan absurd tapi banyak yang baca? Nah, itu tulisan absurd tapi banyak yang baca. Ada apa enggak Mbak Di? Oke, siapa lagi? Saya mau dengar suaranya Kang Mahfud itu di unmute dong speakernya. Nandi wong iku.
Oke, Mas Isparmo. Silakan mau protes langsung. Saya nggak ada tulisannya. Oh, nggak ada ya. Lanjut. Biar saya edit. Oke, ada tapi berarti nggak dibahas tadi, sudah diedit juga. Oke, siapa lagi yang mau ngomong? Mbak Tami? Oke, Mbak Tami nggak ada. Mbak Sri? Oke, kalau gitu langsung aja Mbak Sri, Mbak Di, yang dua itu. Oke, tadi Mbak Ratu Marfuah ya, soal gimana sih biar nulis efektif ya. Ya memang harus banyak ini ya, banyak nulis, banyak berlatih. Itu Kang Mahbub sudah on, ayo Kang Mahbub. Nah, ini mau terusin dulu. Ayo, gimana? Giliran saya terusin dulu. Terusin dulu, oke Mbak Di ya, lanjut Mbak Di. Itu yang tadi bicara. Oke Mbak Di langsung. Ya oke. Tadi ya Mbak Ratu ya, gimana supaya kita bisa nulis yang efektif gitu ya, yang efisien. Ya memang satu-satunya ini ya berlatih ya. Kalau Mbak Helvi itu selalu bilang syarat penulis itu hanya 3 gitu ya, menulis, dan menulis. Jadi memang berlatih ya. Tapi yang juga penting memang kita harus banyak membaca juga, membaca karya-karya orang lain ya. Ini penting banget ya, karena memang saya agak lupa kalimat persisnya. Siapa namanya? Stephen King juga banyak lah ya, banyak penulis itu juga pernah bilang membaca sama menulis itu sebuah hal yang tidak bisa diinikan ya, tidak bisa dipisahkan. Jadi ketika mungkin kita mengalami istilahnya kalau yang ini writer's block ya, itu ya ininya balik lagi, coba kita mungkin kurang membaca gitu ya, kita baca lagi gitu. Jadi membaca karya-karya orang lain itu juga bisa menginikan ini ya Mbak Ratu, inspirasi, kita bisa mendapatkan inspirasi gitu ya. Nah, terus ya itu tadi sih berlatih ya, mungkin dari tadi ya yang saya pernah edit gitu ya, saya makanya ketika menyunting ini tulisan saya kasih ya yang belum sama ini setiap file gitu. Mungkin kalau mau bisa minta sama Mas Abror ya, atau mungkin bisa membandingkan sendiri tulisan asli dengan yang diedit, mungkin itu juga bisa jadi ini ya, bisa jadi pembelajaran juga. Tapi ya itu sih memang satu-satunya cara ya berlatih gitu. Dulu saya ingat banget gitu di Anida itu saya sering banget diomelin sama Bang Yus. Dulu Bang Yus itu redaktur pelaksana, waktu itu saya masih redaktur ya. Itu saya tuh pengen semua saya ungkapkan gitu ya. Ini penting nih Bang gitu. Karena saya udah baca banyak buku. Kadang saya menulis artikel yang hanya 2 halaman ya, hanya misalnya 2.000 kata, tapi saya numpuk banyak buku gitu ya. Ambil ini, ngambil itu gitu ya. Karena saya ingin tulisan saya ya dalam artian ya bergizi juga, banyak hal, bukan cuma kalimat-kalimat doang gitu ya, tapi banyak hal-hal yang bisa didapatkan oleh pembaca gitu. Nah kadang-kadang kita gitu ya, kita mau semua kita ungkapkan, padahal sebenarnya nggak harus juga gitu. Jadi memang kadang harus tega memotong tulisan kita yang memang nyambung dengan tujuan kita, apa tema yang kita tulis ya, judul yang kita tulis, isi yang mau kita inginkan. Nanti dari situ mungkin lama-lama akan kita terlatih memilih menulis yang efisien, terus juga kalimat-kalimat yang efektif. Gitu. Lama-lama akan terbiasa. Terus tadi gitu ya Mbak Ratu Marfuah. Ada nggak tulisan absurd tapi disenangi orang? Ini saya jawabnya gimana? Ini absurdnya maksudnya gimana nih? Ya tidak memenuhi semua standar yang Mbak dijelaskan tadi itu. Sebenarnya sih gini, setiap katanya ya, ketika tulisan kita, misalnya kalau dalam hal buku ya, penerbitan buku yang tidak laku itu, tulisan yang mungkin belum terbaca itu sebenarnya hanya karena belum mendapatkan segmen, belum menemukan pembaca yang tepat, katanya begitu ya. Nah, yang absurd mungkin saya ini ya, jadi ada juga memang orang yang mungkin suka tulisan absurd gitu ya. Nah, sekarang kembali ke kitanya, misalnya
kita menulis absurd misalnya, ya kita harus menemukan pembacanya kan, berarti mungkin cari misalnya, oh ini enggak tulisan absurd ini mungkin bisa dimuat di Orang Ramai misalnya, tapi tidak di misalnya di web lain atau di media lain gitu. Ya udah kita coba tulis di situ gitu ya. Mungkin di situ kita akan menemukan. Memang kita harus mengenali pembaca kita juga gitu ya, segmen Jadi, kita. Mencari segmen sendiri kalau gitu ya. Iya, menemukan, mungkin menemukan ya. Oke, berikutnya ini dari Mas Firman, Mbak Di. Mas Firman itu nggak mau bersuara, dia nggak tahu kemana. Dia nanya, gimana cara menjaga konsistensi menulis biar nafasnya panjang dan terus bertambah kualitasnya? Dari Bu Eti juga ada pertanyaan ini. Ana menjaga konsistensi menulis biar napasnya panjang dan terus bertambah kualitasnya. Ini saya agak-agak ngeri jawabnya karena saya termasuk yang agak kurang konsisten. Tapi gini misalnya ya, saya belakangan lebih banyak menulis tulisan-tulisan travelog ya, perjalanan, tulisan traveling gitu. Nah, itu biasanya konsistensi itu juga berawal dari kesukaan kita, ya, minat kita gitu. Jadi saya misalnya bukan seorang yang suka nulis yang terlalu nyastra misalnya gitu ya, yang absurd. Jadi ya gitu, kita mulai coba kita istilahnya mengkhususkan ya. Ini bagus juga ya, mengkhususkan diri misalnya dalam hal, saya misalnya bisa mengenali ya dari beberapa tulisan yang saya sunting di Orang Ramai, gaya tulisan Mas Heri Cahyo, saya tahu gitu. Terus gaya tulisannya siapa? Pak Mahbub ya. Terus Mbak Tami ya, Mbak Tami Syifa, Mbak Ratu juga yang beberapa kali tulisan itu saya bisa menangkap gaya-gaya tulisan masing-masing. Nah, itu coba di ini terus ya, dikembangkan terus ya. Ada yang gayanya humoris ya, yang seru lucu ya, ada yang serius, mungkin ada yang agak dalam ya, yang banyak menganalogikan sesuatu gitu ya. Jadi itu coba diimikan ya. Kalau kita udah suka ya, biasanya kita akan terus tuh ya. Kita akan terus menulis ya, pengen nulis lagi karena kita suka gitu. Dengan dengan pengkhususan tersebut ya. Entah apa misalnya, sukanya puisi, sukanya cerpen ya. Itu bisa dicoba ya. Jadi itu terus ya. Dan kalau soal nafas panjang, ya memang ya mau nggak mau memang latihan ya. Mencoba menulis yang panjang. Maksudnya kalau kita terbiasa nulis cuman 1-2 halaman, coba ditingkatkan lagi. 3 halaman, 5 halaman, 7 halaman ya. Karena memang nulis yang panjang ya, untuk mencapai napas panjang ya, itu juga perlu dilatih dengan menulis yang lebih panjang. Gitu. Nah ini kan juga perlu kita misalnya kalau kita mau menulis sesuatu yang lebih serius ya, artikel atau feature, bahkan sebenarnya cerpen sekalipun ya, itu tetap kita butuh banyak bekal ya. Bekal itu ya bisa dari bacaan kita ya, kita dari pengalaman hidup kita memperhatikan kehidupan ya, ketika melihat sesuatu bukan sekedar melihat saja, tapi kemudian mencerap ya, menyerap, mendalami gitu ya. Itu bisa jadi bekal agar tulisan kita kita bisa lebih menulis lebih panjang ya, membuat tadi yang akhirnya membuat napas kita jadi lebih panjang. Gitu. Apalagi nih? Ini nanti tadi sebelum ke yang lain, coba saya ke pertanyaan Bu Eti, yang dia bertanya ada apa ya? Dalam satu paragraf dipecah menjadi 3 paragraf itu, apakah ada ketentuan panjang atau pendeknya masing-masing paragraf, Mbak Di? Sebenarnya ini Bu Eti, kalau ini kan saya tadi
sejak di awal sudah ini ya, kita membahas memang akan lebih banyak artikel ya, feature ya yang banyak dibuat di Orang Ramai gitu. Dan sebenarnya sekarang itu ketentuan menulis itu lebih cair dibanding dulu ya. Ingat kan dulu waktu kita belajar nulis SD ya, SMP, paragraf itu terdiri dari berapa kalimat gitu ya. segini gitu. Padahal sebenarnya ya sekarang nggak harus gitu juga gitu. Banyak hal-hal baru ya, ya itu terkait juga dengan perkembangan teknologi ya, yang membuat kita jadi sesuatu itu tidak harus gitu saja terus gitu ya. Jadi contohnya ya, yang ini Pak Dahlan ya, mungkin sempat baca juga ya, ada yang mengikuti juga tulisan-tulisan Pak Dahlan di This Way ya. Itu kan menubruk banget ya, menubruk aturan paragraf, kalimat gitu. Kadang satu kalimat itu bisa dipecah yang mestinya itu dalam satu kalimat, tapi dia dengan seenaknya saja gitu memindahkan jadi berapa paragraf gitu. Cuman satu kalimat itu cuma satu pendek gitu, cuma berapa kata doang. Tapi kita enak kan menikmati ya tulisan dia. Nggak tahu sih ya kalau ada yang tidak menikmati. Saya sih suka gitu ya. Itu mungkin salah satu contoh betapa sekarang ini aturan-aturan itu bukan berarti tidak harus kita ikuti, tapi makin cair ya. Kecuali mungkin kalau untuk karya ilmiah ya, tulisan akademik ya, ya misalnya skripsi atau tesis ya di jurnal ilmiah, mungkin hal-hal seperti harus kita perhatikan. Nulis jurnal ilmiah misalnya kayaknya nggak mungkin deh kayak nulis kayak di This Way ya, cuma satu kalimat gitu. Tentu mungkin harus paragraf yang jelas ya, tadi yang sistematis, yang logis gitu ya. Gitu sih. Capek saya. Oke, lanjut sebentar. Ini Mbak di apa tadi itu? Mbak Ita ya. Untuk penulis ini siapa ini? Untuk penulis pemula mudahnya menggunakan tulisan yang mana, Mbak? Gunakan apa? Mbak. Untuk penulis pemula, cara mudah Mbak ini menggunakan mudahnya tulisan yang mana? Tulisan yang mana? Semuanya sebenarnya bisa. Tinggal memang ini tergantung dari itu tadi, bekal isi kepala kita sebelum kita menulis. Itulah pentingnya, makanya Pak Taufik Ismail ya, dan banyak penulis lain ya, itu selalu menekankan seorang penulis juga harus seorang pembaca yang baik ya. Jadi jadi kita bisa menggunakan apapun, tulisan apapun ya. Yang mana coba kadang-kadang kita detik, ini kok dapat ini yang kutipan ini menarik, ya udah tulis aja itu, maksudnya itu aja jadikan lead. Tapi mungkin kadang ini bentuknya kisah, deskripsi, ya udah bikin aja gitu. Jadi sebenarnya nggak ada keharusan untuk penulis pemula harus menggunakan lead ini, enggak juga gitu ya. Oke, jadi tidak ada batasan ya. Oke, ini Mbak Ita tanya gimana cara mendapatkan feedback supaya kita tahu kualitas tulisan kita, itu gimana caranya, Mbak? Feedback dari sebenarnya itu bisa juga, inilah pentingnya memang komunitas. Ini ada komunitas Orang Ramai, ada FLP ya. Jadi atau kalau enggak kita bisa ngasih ke teman kita. Itu gampang sih yang paling ini ya. Tapi memang harus ini juga sih, kita lihat teman kita yang memang dia mau gitu ya, yang tahu, mungkin teman dekat ya, coba dong baca gitu ya. Karena seringkali walaupun mungkin dia bukan penulis ya, tapi sesuatu yang tidak dilihat ya oleh kita sebagai penulis tulisan tersebut bisa jadi dilihat oleh teman orang yang membaca gitu. Jadi beranikan saja diri kita untuk meminta orang untuk membaca, atau misalnya melempar. Sekarang kan gampang ya di media sosial ya. Ada yang punya blog mungkin ya, blog sendiri, kalaupun mungkin tidak harus di web tertentu yang harus resmi, kita harus mengirim kemudian dibagi di blog ya. Bisa juga di ini sendiri, blog sendiri. Facebook ya yang gampang, kalau
kalau kita nggak punya blog gitu ya, Facebook atau Instagram juga sebenarnya ini ya, walaupun mungkin lebih terbatas ya ini karakternya ya dalam, coba itu gitu ya, lemparkan saja gitu ya, terserah gitu ya, orang atau kita yang meminta, mau dong gitu masukan untuk tulisan saya ini. Jadi itu bisa salah satu ininya ya. Kalau misalnya punya teman-teman penulis yang sudah banyak menulis itu bisa juga ya diminta kalau dia ini ya punya waktu luang atau minta keluangan waktunya. Iya. Itu siapa Mbak Ita ya? Iya Mbak Ita. Jadi sebenarnya gampang kalau sekarang kita lempar ke media sosial aja sudah langsung dapat feedback sebenarnya. Mbak Ita itu udah biasa itu. Oke, sekarang dari Mbak Sri Wahyuni, adakah harus sama rasa antara penulis dengan editornya? Sama rasa. Ini sebenarnya panjang ya. Gini, jadi editor itu sebenarnya penulis ketika menulis udah nggak, jangan terlalu mikirin. Mikirin bahwa tulisannya ini nanti gimana ya kalau diedit, gimana ya nanti kalau dibabat, gimana ya ini saya nulis 10 halaman ntar dijadiin 1 halaman lagi. Pokoknya nulis aja. Nulis tentu tadi ya seperti yang saya ini, bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin ya, seoptimal mungkin tulisan yang bagus ya, bagus dalam artian ya sesuai kemampuan kita memang gitu. Nah soal editor, karena misalnya kalau kita ngirim tulisan ke misalnya naskah buku misalnya ke penerbit gitu ya, itu kan ya editor di penerbitan tersebut belum tentu kenal kita gitu ya. Iya. Nah ini editor yang harus, kalau dalam ini ya, dalam profesi ya, dalam sebuah penerbitan buku, editor yang harus mengenali penulis ini. Jadi penulis yang harus mengenali editor ya. Yang penulis juga perlu mengenali editor ya. Tetapi dalam hal ini editor ketika misalnya ya kita ngirim karya ya, terus kayak kita nih menarik nih, ini kayaknya mau diterbitkan, tapi ada banyak hal yang mau ini. Nah disinilah peran editor, dia menghubungi penulis, bisa diajak berdiskusi gitu ya. Ini ada sih, saya ada materi soal editor ya, soal menyunting gitu ya. Itu banyak sekali yang harus diketahui oleh seorang editor. Salah satunya bahkan editor itu harus mengenal, dalam arti tahu latar belakang penulis, pendidikannya, bahkan keluarganya, apa kesukaannya, itu sampai seperti itu loh kalau mau benar-benar ini ya jadi editor. Bahkan sering kan kalau kita lihat ya di buku-buku di luar negeri ya, sekarang sih udah banyak juga sih di dalamnya ada ya. Itu yang diterima kasihkan adalah editor biasanya yang pertama. Kalau kita kan biasanya terima kasih untuk suami saya, terima kasih untuk ini saya gitu ya. Rata-rata kenapa? Karena di sana memang peran editor itu sangat besar. Ya, bagaimana sebuah tulisan yang yang mungkin masih mentah itu bisa jadi sebuah tulisan yang akhirnya bahkan dibaca jutaan orang, terbit ya berkali-kali. Itu salah satunya karena ini editor. Nah, editor di sini yang harus mengenali penulis gitu. Nah, jadi kalau soal satu rasa ini ya, saya ininya jawabnya agak ini juga ya. Kalau soal satu rasa ya, pokoknya penulis tugasnya, ya udah nulis aja dulu gitu ya. Nulis saja. Berarti editor yang harus menyesuaikan diri dengan penulis gitu kan? Iya, tapi tetap tadi ya, maksudnya editor juga punya kekuasaan. Punya kekuasaan untuk ya dia menyesuaikan. Editor di website misalnya, editor di media cetak, di media ini ya, berita misalnya, editor buku di penerbitan buku, tentu beda-beda kan ya ininya. Oke, lanjut Mbak Di. Ini apakah puisi itu juga ketika sampai di tangan editor harus dibabat-babat juga, Mbak? Nah, ini khas memang nih. Puisi ini, karya sastra ini unik gitu ya. Ada, kalau salah ada 2 ya Mas ya kemarin ya. Puisi ya. Ya, nah itu memang karena ya itu karena kekhasannya
Saya misalnya kemarin ketika menyunting puisi itu nggak terlalu banyak ya. Mungkin hanya misalnya memperbaiki kata yang tepat atau tanda baca gitu ya. Karena memang puisi itu itu tadi khas ya, sebuah karya sastra yang khas, yang berbeda dengan misalnya tadi kalau artikel ya yang 3 paragraf bisa saya jadikan ada lisensia puistika. Ya itu Pak. Ya. Jadi memang editor itu nggak mudah memang nggak boleh semena-mena mengedit puisi. Jadi bahkan benar-benar harus diskusi ya dengan penulis puisinya gitu. Apalagi kalau itu dalam sebuah kumpulan buku gitu ya. Karena banyak juga maksud-maksud ya, yang maksud penulis seperti ini yang kadang kan nggak bisa langsung ditangkap secara ini oleh tersurat oleh editor gitu. Jadi memang ya, tapi itu penulis puisi itu kalau puisi sudah sampai pada pembacanya sudah tidak bisa berkutik. Itu penafsiran pembaca itu tentang puisi sudah menjadi hak pembaca itu. Mau ditafsirkan dalam bentuk apapun sesuai dengan latar belakang, pengalaman, pendidikan dan lain-lain para pembaca itu. Ya betul Pak. Makanya ketika dalam mengedit, ini tadi kasusnya mengedit ya. Itu memang tidak tadi itu unik ya, khas. Tidak seperti di tulisan yang lain. Oke, sekarang lagi Mas. Ini cara hasil wawancara. Cara menarasikan hasil wawancara agar lebih hidup. Cara menarasikan, ini macam-macam ya. Cara menarasikan wawancara agar lebih hidup. Kalau pengalaman saya ya, memang wawancara ini pertama kan memang harus biar nggak terjadi salah ini tangkap, harus ditranskrip dulu kan ya. Transkrip harus jelas. Nanti dari situ baru kita bisa olah. Ya. Tolong di-mute yang lain itu kemarin. Bang Surya. Oke, lanjut Nadi. Ya, kadang berbicara lisan ya, orang yang berbicara lisan itu kan beda ya dengan tulisan. Kadang misalnya ada pengulangan ya, dibanding dengan tulisan yang kita ketika mengetik itu ya, menulis itu kan, ini ngulang nih gini-gini, udah langsung kita sadar. Tapi ketika kita berbicara ya, orang diwawancarai, dia berbicara, itu kan nggak bisa mengulang-ulang terus kan ya. Jadi ya itulah pentingnya memang ditranskrip dulu ya, kemudian dari situ baru kita bisa olah ya. Nah olah ini ya itu tadi, kita bisa mengambil sesuatu yang penting ya, sesuatu yang benar nyambung dengan yang kita mau gitu ya. Kalau dalam kasus misalnya saya di penerbitan buku ya, misalnya ada buku yang itu hasil dari sebenarnya hanya wawancara. Nah di sini makanya pentingnya memang penulis ya, penulis dia pertama ditranskrip kemudian dituliskan lagi sehingga jadi sebuah karya yang utuh, sebuah buku ya, naskah ya. Dan itu banyak sekali memang, kadang pengulangan ini udah disebut di ini sebelumnya, dia mengulang lagi gitu ya. Jadi di sini memang peran editor tadi ya sangat besar ya, kalau menyunting dari karya dari sebuah wawancara gitu. Jadi memang itu penting banget sih untuk mentranskrip dan kemudian kita memahami dulu gitu apa yang dari pertanyaan ini nyambung nggak sih dengan yang kita tanyakan ya, dengan jawaban si narasumber, apalagi ketika nanti harus dijadikan sebuah karya yang utuh ya, baik buku ataupun artikel. Oke, Mbak Di, ini sebelum yang lain bertanya, coba ini spesifik ke cerpennya Kang Mahbub itu. Dia ini profesi. Lihat itu. Coba Mbak Di kita langsung baca di Mbak Di bisa baca langsung.
Ini yang mana ya? Taruh, cerpennya yang mana ya? Rus dan Roni. Oh, Rus dan Roni. Ya. Ya. Wah, ada yang protes nih. Nggak apa-apa, kita santai aja. Nah, ini misalnya ya tadi saya ini ya penempatan huruf besar pada awal kalimat. Endingnya, nah iya memang saya di sini ending saya agak ubah. Kenapa? Ini Pak Mahbubnya padahal endingnya dengan semaput itu biar pembaca penasaran, bukan diberi harapan dengan kata suatu saat nanti suatu. Nah, ini kadang-kadang ini mungkin bisa nyambung tadi ya. Tadi yang pertanyaan apakah editor dan penulis harus satu rasa? Nah, ini Pak. Jadi kadang ya saya misalnya saya ketika mengedit bukan hanya memosisikan diri sebagai seorang editor ya, tapi juga seorang pembaca. Nah, buat saya ya ini memang ada yang kurang, mestinya saya nggak tahu ya karena ini saya serahkan ke Mas Abro, memang mestinya ada diskusi ya. Ada misalnya kalau saya ubah seperti ini mohon maaf sebelumnya. Tapi saya melihat ending semaput itu cenderung klise, Pak, maaf. Jadi malah pembaca nggak penasaran karena ya udah mati gitu ya. Maaf, karena udah semaput gitu ya. Malah semaputnya itu kan karena memang terkejut itu dengan Mas Roni yang memberikan harapan-harapan yang seolah-olah itu suatu kejutan-kejutan yang bagi Rose itu suatu yang sudah nggak mungkin karena memang nasib dia itu udah terpuruk gitu. Oke. Ya, tapi dalam hal ini misalnya saya sebagai pembaca juga penyunting gitu melihat ini karya ini ya ending ini akan lebih bikin kan pembaca jadi ini bahkan ya Pak Mahbub bisa bahkan menulis ini loh, saya ini bisa menulis sequelnya loh. Kenapa? Karena sering kan ya kita misalnya membaca atau mungkin dalam hal ini misalnya menonton ya serial atau apa gitu ya, itu misalnya itu bikin penasaran gitu, entar gimana ya. Nah sebenarnya maksud saya itu gitu ya. Maksud saya itu Pak, kenapa saya buat agak menggantung ya, karena pembaca itu akan menimbulkan pertanyaan pada pembaca. Nah sebuah karya yang menarik ya, maksudnya yang bagus itu juga biasanya yang menimbul setelah membaca, pembaca nggak hanya ya udah selesai membaca, tapi dia akan mikir, ntar gimana ya si Rus sama ini ya, apakah mereka akan jadi nikah gitu. Itu salah satu keberhasilan sebuah karya, membuat pembaca masih mikirin ya, tulisan tersebut gitu. Kalau saya melihatnya seperti itu ya Pak. Tapi yang juga penting dalam hal ini memang itu tadi diskusi ya. Apalagi kalau misalnya mau diterbitkan, misalnya resmi gitu ya, mau dicetak gitu ya. Ini juga bentuk tadi menampilkan yang terbaik gitu. Kalau tadi seperti saya bilang, bahkan begitu banyak ya karya-karya di luar sana yang bukan hanya endingnya diubah ya. Saya pernah cerita ya. Saya pernah posting. Jadi ada saya pernah ketemu Mortal Engines. Ini novel fantasi ya. Penulisnya itu namanya Philip Fripp. Saya pernah ketemu di Bologna Book Fair ya. Itu bayangkan ya, itu dia menulis untuk dewasa. Mortal Engines, novel fantasi. Yang menarik, yang kemudian udah difilmkan, sutradaranya Peter Jackson, yang sutradarai Lord of the Rings ya. Itu dia 20 tahun yang lalu ya mungkin, ketika dia menyerahkan naskah tersebut, Pak, itu dia untuk dewasa sebenarnya segmennya. Novel fantasi dewasa. Tapi ditolak beberapa penerbit, sehingga akhirnya ada satu penerbit yang tertarik. Tapi ini tolongnya diubah buat anak-anak. Kebayang nggak dari dewasa ke anak-anak? Dia frustasi loh. Dia nggak mau tadinya. Enggak lah, saya nggak mau ini. Orang itu buat dewasa kok. Terus 2 tahun dia sempat stres, depresi bahkan. 2 tahun dia nggak mau nulis itu. Dibiarkan saja itu. Sampai akhirnya dia
loh kenapa enggak gitu, karena mungkin penerbit ini ada potensi yang lebih menarik gitu ya buat middle grade ya. Kalau di luar sana ininya middle grade, kadang di kita itu buat remaja gitu ya, sana ininya anak-anak. Akhirnya setelah itu dia akhirnya diskusi lagi sama editornya ya, sama penerbit tersebut. Kemudian akhirnya diubah. Bayangkan bukan hanya ending, tapi keseluruhan ya cerita itu diubah yang tadinya buat dewasa, buat pembaca dewasa untuk pembaca anak-anak. Mungkin ini hanya contoh aja. Memang harus ada diskusi juga sih ya antara editor dengan penulis gitu. Tapi memang ada hal-hal yang dilihat oleh penyunting, dilihat oleh editor. Ini sepertinya akan lebih menarik kalau seperti ini gitu. Kalau endingnya seperti ini, atau di ini di otak-atik gitu ya ceritanya, mungkin yang tadinya begini jadi begini, konfliknya mungkin ditambah atau konfliknya dikurangi gitu. Itu memang ada pertimbangan-pertimbangan tertentu dari seorang penyunting. Seperti itu sih Pak. Mohon maaf sebelumnya ya. Oke, terakhir karena kita sudah berada di penghujung waktu menjelang pukul 10. Ini dari Mbak Ita Nurita lagi tuh. Coba dibaca Kak. Coba di chat room itu ada. Nulis buat diri sendiri boleh nggak Mbak? Misalnya menabrak aturan-aturan tadi itu. Boleh banget. Kalau buat diri sendiri mah terserah suka-suka. Tapi sayang sih kalau menurut saya. Cuman nggak apa-apa sih. Maksudnya kalau itu lebih bermanfaat ya, menurut kita ini akan lebih banyak manfaat kalau disebar orang lain, why not gitu. Tapi ya nggak masalah kalau buat diri sendiri mau nabrak-nabrak. Absurd tadi ya kata Pak Heri, ya terserah. Nggak masalah Mbak Ita. Tapi ada kesepakatan itu kalau ada penulis yang menulis cerpen itu di luar konsep yang pakem yang sudah ditentukan, semacam konvensi atau kaidah, jadi semacam eksperimen untuk dimuat di koran. Nyatanya memang di koran juga memuat cerpen yang tidak memenuhi aturan-aturan cerpen tersebut itu. Saya pernah membacanya dari seorang, dan itu memang dilakukan oleh seorang yang sudah mahir menulis. Ya. Barangkali mungkin ini suatu bentuk kemajuan, atau mungkin memang zamannya sudah berubah gitu. Gimana ini? Zaman Pak, seperti halnya bahasa ya. Bahasa itu kan juga selalu berkembang ya. Iya. Kata-kata gitu ya. Makanya kita banyak lah bahasa kata-kata atau istilah-istilah yang zaman dulu nggak ada, sekarang dipakai gitu ya. Ini lazim digunakan. Gitu. Ya itu juga kalau seperti tadi yang saya jawab soal absurd itu ya sebenarnya sekarang, atau soal tadi paragraf gitu ya. Ya sekarang banyak hal-hal yang memang sudah makin cair gitu ya. Dan orang juga kadang mungkin bosan dengan sesuatu yang monoton gitu, akhirnya mencari cara-cara baru, dan buat saya sih sah-sah aja gitu ya. Dan pasti ya selalu ada pembaca tadi. Mungkin yang seperti pertanyaan siapa tadi yang mungkin belum menemukan pembacanya gitu ya. Kadang kita harus mencari sendiri pembacanya gitu. Gak masalah sih kalau menurut saya. Nanti akan bertemu dengan segmennya sendiri, Kang Mahbub. Ya. Tenang saja. Oke, karena ini sudah malam, sudah banyak teman-teman juga yang sudah live dan lain sebagainya. Sebaiknya memang kita akhiri sampai di sini. Sudah mau jam 10. Saya kira seperti itu ya, teman-teman ya. Sepakat ya. Oke, insya Allah begitu Mbak Di. Intinya memang dari yang saya simpulkan, memang banyak hal yang kita pelajari malam hari ini, hal-hal yang tidak terduga, hal-hal yang kita juga bisa berontak dari apa yang dijelaskan oleh Mbak Di, nggak ada masalah. Tapi yang terpenting adalah bahwasanya apa yang Mbak Di sampaikan tadi itu menjadi penyeimbang kita, biar walaupun di orang ramai ini tidak ada aturan, biar agak beraturan sedikit gitu. Karena di orang ramai ini mazhabnya Mbak Di, mazhabnya secara umum adalah agar teman-teman ini menulis. Makanya kita tidak pernah batasi paragraf, kita tidak pernah batasi panjang kalimat. Yang penting kita tidak pernah membuat tema. Yang terpenting mereka menulis saja dulu itu. Makanya ini memang malam hari ini lain dari pembicaraan kita sebelum-sebelumnya. Seperti itu ya, insya Allah. Terima kasih banyak Mbak Di atas kehadirannya. Teman-teman juga terima kasih. Ada Mbak Afi yang dari tadi diam di balik papan.
Oke ya, insya Allah ya. Kita bertemu lagi. Mana Mbak Adi tadi? Sudah? Oh, masih ya? Oke. Terima kasih teman-teman. Pak Samsudin, terima kasih telah berkenan hadir. Beliau sampai jam segini belum tidur. Padahal waktu Indonesia Tengah, Banjarmasin sudah jam 11 malam sekarang. Masih membersamai kita. Masih menemani kita. Terima kasih banyak. Pak Eri, hilang juga Pak Eri. Sudah banyak yang live karena sudah malam. Oke, terima kasih. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sekarang yang nggak mau live di YouTube-nya ditutup aja, Maryam. Itu yang mungkin teman-teman mau ngobrol itu ya kalau yang nggak puas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.